Alap-alap TNI berhasil dor mati satu anggota UPM. Kelompok kriminal bersenjata yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka UPM dikabarkan kembali berulah di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kelompok UPM pimpinan Undius Kogoya itu terlibat kontak senjata dengan tim alap-alap TNI yang dipimpin oleh Letda Inf Alif dari Satuan Batalion Infanteri Raider 715 NTL pada hari Sabtu. Dilansir Viva Militer, Minggu, Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilham III, Kolonel Tizi IGN Suristiawa menyatakan kontak senjata antara gerombolan bersenjata UPM dengan prajurit TNI itu terjadi sekitar pukul 11.52 WIT di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Kapen Kogab Wilham III, kelompok separatis bersenjata itu diperkirakan berjumlah 4 orang dengan membawa satu pucuk senjata. Mereka bergerak dari arah Kampung Pasija sedang menuju ke arah Kampung Kumbalagupa, Sugapa. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan tim alap-alap 2 Yonif Rider 715 garis miring MTL yang tengah melakukan patroli. Kontak tembak pun tak terhindarkan. Dari kontak tembak tersebut dilaporkan 2 orang KSB tertembak, 1 orang tewas dan 1 orang tertembak di kaki tetapi berhasil melarikan diri. KSB lain kabur membawa senjata, kata Kapen Kogab Wilham III, Kolonel Tizi IGN Suristiawa dalam keterangan resminya. Kolonel Suristiawa menambahkan, sampai dengan saat ini identitas gerombolan bersenjata itu masih belum diketahui karena tanpa identitas dan tidak dikenal oleh warga setempat. Tidak ada korban dari TNI dan saat ini sedang dilakukan pengurusan jenazah KSB oleh warga Kampung Sonetapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ujarnya. Hebat pasukan marinir tumpas habis KKB di Sorong Timur. Kekuatan musuh ternyata hanya seujung kuku. Melansir dari poskupang.com, ibarat guntur menggelegar di siang bolong, itulah yang ditunjukkan pasukan marinir TNI Angkatan Laut di Papua. Dalam sebuah video yang viral di jagat maya, marinir kebanggaan NKRI itu memperlihatkan kebolehannya dalam bertempur. Berbekal pemerintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua, Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian meriksek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, sniper marinir melesakkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, para gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanannya. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun. Semuanya bak sniper ulung sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu awak KKB. Setiap peluru yang ditembak, tak satu pun yang melesat dari sasaran. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir.
Hal ini menjungkir balikan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Panggoga Bilham, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi Pangkops TNI Wilayah Papua Barat dengan membuat rencana operasi RO hingga perintah operasi. Bersama Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsulistianto dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah Letkol Martikik Catur Pramono, akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan KKB tersebut. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB di Sorong Timur. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB sebagai yang terhebat di Sorong Timur ternyata hanya seujung kuku. KKB Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya.